Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan mata kuliah Strategi Pembangunan dan Partisipasi Publik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paradigma yang kedua. Paradigma pembangunan yang kedua yaitu pembangunan manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asal mula munculnya gagasan tentang pembangunan dan juga salah satu paradigma utama yang merupakan paradigma pertama dari kajian pembangunan yaitu paradigma ekonomi. Paradigma ekonomi membawa banyak hasil bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, baik di terutama di negara-negara dunia ketiga ya, negara-negara pasca kolonial, negara-negara bekas jajahan. Tapi sebenarnya juga pertumbuhan ekonomi atau konsep pembangunan berorientasi ekonomi ini juga bermanfaat untuk negara-negara bekas penjajah karena mereka juga mengalami kebangkrutan ekonomi akibat Perang Dunia Kedua. Namun dalam perjalanannya perkembangan pembangunan ekonomi ini semakin hari semakin memperlihatkan kelemahan. Ya, karena ketika ekonomi dihitung secara kuantitatif dari satu negara, pertumbuhan ekonominya tumbuh. Rata-rata negara hampir di seluruh dunia mengalami pertumbuhan ekonomi. Tetapi nasib manusia yang hidup di dalam negara tersebut ternyata tidak seluruhnya menikmati pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Ya. Ada yang karena tempatnya yang jauh, tidak terjangkau oleh pembangunan. Ada yang karena faktor politik, ya, kelompok yang berlawanan dengan penguasa kemudian tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati pembangunan ekonomi. Atau masyarakat yang memiliki sistem nilai yang berbeda dengan kerangka pembangunan ekonomi yang modernis, ya, berbasis berorientasi kehidupan modern, ya, mengembangkan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat konsumsi. Nah, ini juga tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati pembangunan. Tidak bisa menikmati pembangunan. Oleh karena itu muncul kritik dan muncul alternatif dari konsep-konsep yang lain untuk mencoba memberikan cara yang lebih baik untuk membangun kesejahteraan. Mari kita lihat bagaimana ya konsep pembangunan manusia merupakan kritik sekaligus alternatif bagi pembangunan berorientasi ekonomi. Ya, gambar sudah terlihat. Paradigma pembangunan manusia. Nah, ada cerita menarik bahwa sebenarnya pembangunan berorientasi ekonomi itu bukan semata-mata untuk membangun ekonomi, ya, tetapi untuk membangun sebuah negara. Tetapi karena orientasinya ekonomi, maka indikator-indikator yang dibangun adalah
indikator ekonomi. Ya, karena itu soal perspektif. Karena perspektifnya ekonomi, ya indikator yang dikembangkan adalah indikator ekonomi. Dan salah satu indikator ekonomi yang paling efektif ya adalah GDP, Gross Domestic Product, ya, produk domestik bruto. Bagaimana pertumbuhan atau produksi ekonomi secara internal sebuah negara. Ya, kalau GDP atau Gross Domestic Product adalah produk ekonomi yang dihasilkan di dalam sebuah negara. Ya, tidak peduli siapapun yang punya uang. Sementara kalau GNP, Gross National Product, adalah produk ekonomi yang dihasilkan yang merupakan milik negara, milik suatu negara. Tidak peduli dimanapun tempatnya. Nah, itu bedanya antara GDP dan GNP. Pada tahun 60-an, banyak ahli-ahli pembangunan yang kemudian menyadari bahwa GDP ini bukan untuk mengukur pembangunan. Ya, bukan untuk mengukur pembangunan memang, tetapi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tetapi karena GDP adalah alat yang paling akurat pada waktu itu untuk melihat perkembangan secara umum, ya, apalagi pembangunannya berperspektif ekonomi, maka GDP menjadi ukuran yang sering ditampilkan untuk menunjukkan progres pembangunan. Nah, itu mulai dikritik bahwa memang GDP itu bukan ukuran. Ya. Nah, salah satu bentuk kritik atau kritik konstruktifnya adalah pada tahun 65, ya, 1965, sejumlah negara donor PBB, negara-negara kaya Eropa dan Amerika, ya, yang sudah mampu bangkit dari kebangkrutan akibat perang, kemudian mendorong munculnya sebuah unit di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang fokus pada pembangunan. UNDP, United Nations Development Program. Nah, saya kira ini sangat terkenal. Program pembangunan di PBB. Ya, ini salah satu alternatif untuk mengkritik perspektif pembangunan yang terlalu berorientasi pada ekonomi. Nah, dari UNDP inilah kemudian muncul gagasan-gagasan yang tidak semata-mata berbasis ekonomi, tetapi bergeser ke yang lebih luas. Bagaimana meratakan pembangunan, bagaimana memanusiakan pembangunan. Ya. Dalam perkembangannya, para ahli-ahli pembangunan itu kemudian menemukan bahwa salah satu kelemahan konsep pembangunan berorientasi ekonomi adalah fokus kepada pemerintah. Ya, aktornya itu pemerintah. Sehingga karena aktornya pemerintah, maka yang bisa menentukan adalah pemerintah. Siapa yang bisa menikmati pembangunan, di mana pembangunan itu dilaksanakan, kapan pembangunan itu dilaksanakan, dalam bentuk apa pembangunan itu dilaksanakan, fokusnya kepada pemerintah. Padahal dalam banyak kasus pemerintah itu tidak mewakili semua rakyat. Bahkan kadangkala tidak mewakili mayoritas. Nah, dengan kata lain, banyak pemerintah itu yang hanya mewakili minoritas. Oleh karena itu, banyak kajian-kajian yang mencoba mencari alternatif bagaimana menemukan konsep pembangunan yang lebih baik. Ya. Lalu pada tahun 80-an muncul ya, Declaration on the Right to Development. Akhirnya para ahli itu menemukan sebuah solusi bagaimana menjadikan pembangunan itu lebih
manusiawi, katakanlah begitu. Yaitu dengan menyepakati adanya deklarasi. Ya. Deklarasi PBB yang mengatakan bahwa pembangunan itu adalah hak asasi manusia. Ya, artinya pembangunan itu bukan soal ekonomi, ya, bukan soal pertumbuhan, dan tidak semata-mata di tangan pemerintah, melainkan pembangunan itu harus dideklarasikan, harus diakui, harus dinyatakan sebagai hak asasi manusia yang harus dapat dinikmati oleh semua manusia. Artinya kalau pembangunan nasional ya, semua rakyat itu harus bisa merasakan pembangunan dimanapun dia berada. Ya, apakah di pusat pemerintahan atau di pelosok paling jauh, apapun posisi politiknya, baik dia pendukung pemerintah atau anti pemerintah, kelompok pemberontak dan lain-lain, itu punya hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Termasuk nantinya mereka-mereka yang tidak cocok dengan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Itu berhak menikmati sesuai dengan aspirasi mereka. Ya, deklarasi hak atas pembangunan itu memiliki beberapa poin. Yang pertama, hidup yang terjaga. Ya, bagaimana keamanan dan keselamatan itu menjadi satu hal yang sangat penting, baik keamanan dan keselamatan dari gangguan penyakit maupun dari gangguan sesama manusia. Ya, konflik, perang itu juga bagian dari ancaman terhadap kehidupan. Kesehatan itu menjadi fondasi karena dengan kesehatan yang terjaga, maka manusia bisa menikmati kehidupan. Kalau kesehatannya tidak terjaga, termasuk keselamatan dan keamanannya tidak terjaga, maka hak hidup itu tidak bisa dinikmati. Ya, kemudian pengembangan diri. Kalau sudah bisa menikmati hidup, maka orang juga punya hak untuk mengembangkan diri, menikmati kesempatan untuk mengembangkan diri, yaitu pendidikan. Punya pengetahuan yang lebih luas, punya keterampilan yang lebih tinggi, sehingga dia bisa mengembangkan hidup dengan baik, menjaga hidup lebih baik. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak ini artinya kehidupan ekonomi, penghasilan, ya dalam bahasa kita sandang pangan papan. Punya papan yang layak, ya, punya sandang yang layak, dan punya pangan yang layak. Nah, yang terakhir, ruang berpendapat atau hak berpolitik. Jadi kalau sudah pembangunan itu harusnya mencakup orang terjaga kehidupannya, punya kesempatan mengembangkan diri, memiliki kehidupan yang layak, dan punya ruang untuk beraspirasi. Ya, saya pengen begini, saya pengen begitu. Itu harus dijaga. Tidak boleh hanya pemerintah yang menentukan. Nah, lalu dalam perkembangannya pada tahun pertengahan 80-an atau akhir 70-an, pertengahan 80-an, ada tokoh ini, Pak Rambut Putih ini, namanya Amartya Sen. Ya, Amartya Sen, seorang ekonom dari India. Dia mengembangkan konsep ekonomi tidak berorientasi pada materi, tetapi berorientasi pada kapabilitas manusia. Jadi pembangunan itu orientasinya bukan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan material, tetapi menurut Sen adalah kebebasan dan kapasitas menentukan tujuan hidup. Ya.
kebebasan dan kapasitas. Ini kapasitas. Jadi pembangunan intinya adalah bagaimana orang bisa membangun kapasitas dan menentukan pilihan hidup. Jadi kata Amartya Sen, bukan soal kekayaan, bukan soal materi atau kecukupan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana orang punya kemampuan menentukan arah hidupnya sendiri. Nah, kalau orang tidak bisa makan, itu karena terpaksa, itu adalah sebuah penderitaan yang harus dientaskan. Ya. Tetapi kalau orang memilih untuk berpuasa, ya tidak makan bukan karena tidak punya makanan, dia dia tidak makan karena ingin berpuasa, tidak memerlukan tempat tinggal yang mewah karena ingin hidup sederhana, ya, itu adalah pilihan kebebasan. Dia punya kapasitas, dia punya kebebasan untuk menentukan tujuan. Itulah hakikat pembangunan manusia menurut Sen. Jadi teori dia dikenal sebagai teori kapabilitas, di mana intinya adalah kebebasan dan kemampuan orang untuk menentukan tujuan hidup. Nah, ini menjadi tonggak teori pembangunan manusia. Lalu yang kedua ada tokoh yang satunya lagi, ini seorang ekonom dari Pakistan. Nah, jadi meskipun Pakistan dan India itu selalu bermusuhan, tapi dua tokoh ini bersatu padu untuk mengembangkan sebuah konsep yang nantinya sangat bermanfaat untuk pembangunan manusia seluruh dunia dan menjadi acuan pembangunan seluruh dunia, terutama negara-negara selatan, ya, kawasan negara-negara berkembang, sehingga dua orang ini adalah pahlawan internasional, pahlawan kemanusiaan internasional. Yang kedua adalah Mahbubul Haq, ini orang Pakistan. Dugaan saya mereka etnisnya sama ya sebenarnya, Asia Selatan, tetapi yang satu India, Hindu, yang satunya lagi Pakistan Muslim. Mahbubul Haq adalah mantan Menteri Ekonomi Pakistan yang kemudian menjadi salah satu direktur di UNDP. Pada tahun 89, ya, Mahbubul Haq ini diangkat menjadi salah satu direktur di UNDP, lalu selama menjabat di sana dia mengembangkan konsep ini, Human Development Report. Berdasarkan kajian-kajian dari Amartya Sen, dia mengembangkan konsep tentang laporan pembangunan manusia. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu yang berorientasi kepada hak hidup, mengacu kepada deklarasi hak untuk pembangunan, dan juga pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen, Mahbubul Haq mengembangkan sebuah program Human Development Report yang kemudian secara sistematis dikembangkan menjadi Human Development Index. Untuk mengukur pembangunan manusia itu dikembangkan sebuah indeks, indeks pembangunan manusia. Apa saja isinya? Indeks pembangunan manusia itu hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah harapan hidup. Orang harus memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan hidup selama mungkin. Ya, nanti kita lihat bagaimana angka harapan hidup itu menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan atau capaian pembangunan manusia. Yang pertama adalah harapan hidup, yang kedua partisipasi pendidikan, ya sama, pengembangan diri seperti yang di sini deklarasi hak untuk pembangunan, lalu yang ketiga
kehidupan yang layak atau kehidupan ekonomi. Ya, Mahbubul Haq di dalam Indeks Pembangunan Manusia ini tidak menyertakan faktor politik ya karena memang orientasinya bukan orientasi politik, tetapi orientasi yang lebih kepada kemanusiaan. Nah, jadi ini adalah kerangka konseptual yang merupakan kritik sekaligus alternatif dari pembangunan berorientasi ekonomi yang berkembang pada tahun 40-an dan 50-an. Jadi mulai tahun pertengahan kedua, paruh kedua tahun 60-an, kemudian tahun 70-an, kemudian tahun 80-an ini berkembanglah gagasan pembangunan yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ekonomi hanya salah satu faktor saja. Tapi yang lebih penting adalah faktor-faktor yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, apalagi kaitannya dengan konsepnya Amartya Sen tadi itu, kesejahteraan ekonomi, kekayaan apalagi, itu belum tentu pilihan manusia. Banyak orang yang lebih memilih hidup sederhana, sering berpuasa, bukan karena dia kelaparan atau bukan ya puasa itu bisa jadi membuat seseorang kelaparan, tetapi karena itu pilihan sendiri dalam rangka menentukan tujuan hidup, ya itu pilihan dia, itu adalah bagian dari kapabilitas, bagian dari bentuk kesejahteraan seseorang. Ya. Lalu mari kita lihat bagaimana konsep pembangunan manusia ini diadopsi di Indonesia. Tentu saja Indonesia sebagai anggota PBB juga mengadopsi konsep-konsep pembangunan manusia dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan banyak manfaat dari program-program UNDP. Ya. Makanya Indonesia juga berpartisipasi di dalam mensukseskan program yang berorientasi manusia. Nah, sebenarnya konsep pembangunan manusia itu sudah sejak zaman Orde Baru ya tahun 80-an. 90-an itu seiring dengan perkembangan konsep pembangunan secara internasional, Indonesia juga mengadopsi pembangunan manusia seutuhnya yang sebagai pelengkap dari pembangunan jangka panjang pertama yang kemarin kita ceritakan ya. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun pertama, mulai dari masyarakat pertanian sampai nantinya tinggal landas. Ya, meskipun banyak orang mengkritik, bukannya tinggal landas, Indonesia itu tetap tinggal di landasan, nggak terbang-terbang. Oke, pembangunan manusia seutuhnya ini yang sampai sekarang juga masih dipakai oleh pemerintah, yang isinya adalah tidak hanya pembangunan ekonomi, tetapi kesatuan pembangunan antara nilai-nilai material dan juga nilai-nilai non-material. Kesatuan antara materi dan sistem nilai. Sistem nilai ini bisa budaya, ya, bisa agama. Jadi pembangunan itu tidak hanya kesejahteraan ekonomi, tapi juga kesejahteraan sistem nilai. Mengembangkan nilai-nilai budaya, mengembangkan nilai-nilai spiritualitas, itu adalah satu poin pertama dari pembangunan manusia seutuhnya yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Lalu poin yang kedua, pembangunan manusia seutuhnya itu tidak hanya manusia individu, ya, tetapi manusia Indonesia secara utuh. Artinya tidak hanya orang Jawa saja, tetapi juga orang di seluruh provinsi di Indonesia. Semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan atau menikmati hasil pembangunan. Dimanapun dia berada, apapun etnisnya, apapun ideologinya, apapun posisi politiknya, ya, tidak boleh didiskriminasi. Ya, meskipun itu tentu bukan tanpa hambatan ya.
Nah, yang ketiga adalah berkepribadian nasional. Artinya pembangunan nasional itu harus mengacu kepada nilai-nilai keindonesiaan. Ya, yang paling gampang adalah nilai-nilai yang tertuang di dalam konstitusi ideologi keindonesiaan, Pancasila. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada demokrasi, ada kesejahteraan. Itu menjadi satu kepribadian Indonesia yang pasti berbeda dengan nilai-nilai yang ada di negara-negara lain. Ya, jadi pembangunan manusia seutuhnya itu ada yang pada level individu, kesatuan materi dan sistem nilai, ada yang level nasional, ya sosial, di mana semua warga bangsa harus mendapatkan posisi yang setara untuk mendapatkan pemerataan pembangunan. Lalu secara sistemik pembangunan harus memiliki ciri kepribadian nasional, dan yang terakhir, ya, pelaksanaan pembangunan harus merupakan sinergi antara pemerintah dan rakyat. Jadi tidak hanya pemerintah saja, melainkan rakyat juga dilibatkan. Ini adalah konsep pembangunan manusia seutuhnya yang sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya ini bentuk manifestasi pembangunan manusia seutuhnya yang saya kira kita semua sudah akrab. Mungkin kita dulu juga pernah menjadi korban semacam ini. Ini mungkin dia menangis bukan karena takut, tapi karena merasa terhina dijadikan sebagai ditimbang dengan cara seperti orang menimbang beras, ya. Dia marah. Harusnya timbangannya yang lebih manusiawi. Ini namanya bukan penimbangan manusia, tapi penimbangan yang tidak manusiawi. Ya, jadi ini satu contoh bentuk bagaimana kesejahteraan manusia itu diperhatikan sejak awal. Ya, fokusnya kepada manusianya, gizinya, pendidikannya, ya, sistem nilainya, spiritualitasnya itu dibangun sejak awal. Karena mengikuti Mahbubul Haq, ya, bahwa kekayaan sebuah bangsa itu bukan uang, tetapi manusianya. Jadi manusia inilah kekayaan sebuah bangsa. Oleh karena itu kekayaan ini harus dijaga. Ya, Indonesia sejak Orde Baru sudah mengadopsi pembangunan manusia seutuhnya. Lalu dalam perkembangannya Indonesia juga mengadopsi Indeks Pembangunan Manusia (HDI), ya, HDI Human Development Index, yang kemudian di Indonesia diadopsi menjadi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Apa saja intinya? Secara umum mengikuti kerangka yang dikembangkan di UNDP secara internasional, yaitu kapasitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ya, lalu bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif supaya kapasitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi ini bisa tumbuh. Ya, artinya kalau hanya mendorong manusianya, ya, kesehatan, tapi lingkungannya, polusinya di mana-mana, ya tentu kesehatan ini nggak akan tumbuh-tumbuh. Lalu bagaimana mendorong pendidikan tapi sekolah nggak dibangun, ya sama saja. Bagaimana mendorong kesejahteraan ekonomi tetapi iklim investasinya tidak dibangun, regulasi pengembangan ekonominya tidak diperbaiki, ya tentu sama saja. Nah, ini tidak berkembang. Oleh karena itu yang kedua, membangun lingkungan yang kondusif. Dan yang terakhir, kesempatan menentukan pilihan hidup. Nah, ini menjadi salah satu tolok ukur, ya, pembangunan Indonesia. Kesempatan untuk menentukan kehidupan materi, mau tinggal di mana, mau hidup seperti apa. Ya. Lalu faktor budaya, dia ingin model budaya seperti apa, itu menjadi
haknya sebagai bagian dari upaya menikmati pembangunan. Lalu secara spiritualitas, ya, di Indonesia kita punya hak untuk mengikuti agama dan keyakinan kita masing-masing. Meskipun kita adalah kelompok minoritas, katakanlah pengikut sebuah agama yang hanya satu keluarga di tengah kelompok agama mayoritas, dia tetap punya hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk pilihan politik. Itu harus dihormati. Ya, jadi nanti bisa kita lihat ya, sebelum masuk ke sini. Ya. Kita bisa lihat di websitenya, ini websitenya BPS, Badan Pusat Statistik, ya, lembaga yang mengelola data pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia di Indonesia itu angkanya 71, 71 dari 100. Ya. Ya, sudah cukup bagus lah, relatif bagus. Nah ini isinya apa? Isinya adalah ini, harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah ini merujuk kepada fasilitas sekolah yang tersedia. Jadi kalau wajib belajar itu 12 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Indonesia sudah melampaui batas minimal. Jadi secara umum di seluruh wilayah Indonesia itu sudah tersedia fasilitas untuk mencapai angka pendidikan wajib belajar. Ya, karena harapan lama sekolah itu sudah lebih dari 12 tahun. Artinya fasilitas sekolah itu sudah lebih. Lalu rata-rata lama sekolah ternyata dari wajib belajar 12 tahun ini, rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu hanya 8 tahun. Artinya ini 8 tahun itu hanya kelas 2 SMP. Ya, kalau di rata-rata pendidikan orang Indonesia itu hanya kelas 2 SMP. Lalu angka harapan hidup itu 71,2 tahun ya. Jadi kalau kita orang Indonesia sudah cukup berbahagia ya. 71 tahun. Nah, kalau kita orang Islam sering mendengar ukuran umatnya Nabi Muhammad itu adalah 63 tahun karena Nabi Muhammad wafat usia 63 tahun. Jadi kalau sekarang ini 71,2 tahun itu bonusnya berapa tahun? Bonusnya 7 tahun. 8 tahun ya. Tapi nanti bisa kita lihat bagaimana satu daerah ke daerah lain itu berbeda dan bisa sangat jauh perbedaannya. Lalu yang terakhir, pengeluaran per kapita. Nah ini yang menarik adalah pemerintah Indonesia itu memiliki cara ukur yang berbeda dengan Bank Dunia untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Kalau Bank Dunia itu yang diukur adalah penghasilan per hari, $2. Kalau sekarang dolar 15.000, ya 14.000, sekian, maka $2 itu per hari 30.000. Jadi kalau kita satu orang itu sudah bisa mendapatkan penghasilan 30.000 sehari menurut Bank Dunia sudah bukan orang miskin. Tetapi kalau di Indonesia yang diukur bukan penghasilannya, tapi pengeluarannya. Ya, karena orang punya penghasilan banyak itu bisa jadi bukan uang dia, ya, atau penghasilan banyak itu tidak dikeluarkan untuk konsumsi yang sehat, ya dia tidak menikmati kesejahteraan. Karena itu di Indonesia ini pengeluaran per hari. Jadi rata-rata orang Indonesia itu pengeluaran per harinya 11.000. Kita bisa hitung kalau 11.000 untuk makan, ini dibagi 3 makan, kalau makan 3 kali ya, hanya 4.000 nggak nyampe. Ya, 3.000 sekian ya sekali makan. Itu pun hanya makan saja. Untuk biaya yang lain-lain belum. Kalau kemudian ada biaya yang lain-lain, ya makannya dikurangi lagi.
Ya, ini tentu menunjukkan angka kesejahteraan ekonomi kita sebenarnya masih sangat rendah, masih sangat rendah. Nah, yang menarik adalah mari kita lihat, pemerintah itu punya indikator yang bisa kita lihat. Nanti silahkan dilihat di webnya BPS, Badan Pusat Statistik. Kita bisa lihat kita berada di mana, daerah asal kita di mana, nanti kita akan ketahuan angka-angka pembangunan manusianya seperti apa. Ini yang tahun terakhir 2018. Mari kita lihat variabelnya, indeks pembangunan manusianya. Mari kita lihat. Nah, ini Indonesia 66 atau tahun untuk tahun 2018, kita lihat 2018. Indeks pembangunan manusia di Indonesianya adalah 71,39. Rata-rata 71. Riau lebih tinggi, Sumatera Selatan lebih rendah, lalu Jakarta sangat tinggi sekali, 80 angkanya. Lalu kita di Jakarta 79, sangat tinggi. Yang paling rendah, mari kita lihat siapa yang paling rendah. Papua 60, ya, bisa dilihat. Jarak antara pembangunan manusia di Papua dan di Jakarta itu jaraknya 30%. Ya, Jakarta 80, Papua 60. Nah, sekarang yang lebih spesifik lagi bisa kita lihat. Angka harapan hidup. Nah, ini yang penting. Nanti kalian silahkan lihat. Angka harapan hidup. Di Indonesia angka harapan hidupnya 71. Mana yang tertinggi? Yang tertinggi adalah Yogyakarta. Ya, 74,82. Yang kedua Jawa Tengah. 74. Jadi kalau kalian ingin berumur panjang, ya tetaplah tinggal di Jogja. Lalu ada daerah-daerah yang angka harapan hidupnya itu sangat rendah atau jaraknya sangat jauh. Yang bisa saya amati tadi adalah Sulawesi Barat. Ya. Sulawesi Barat adalah, bandingkan Jogja 74, Sulawesi Barat hanya 64. Orang-orang di Sulawesi Barat meninggal 10 tahun lebih awal dibanding orang-orang di Jogja. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan beberapa teman yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan ini. Ada sempat terlontar begini, jangan-jangan masyarakat di Sulawesi Barat itu memiliki faktor genetik yang berbeda. Karena jaraknya itu mencurigakan. Terlalu jauh antara Jogja 74, ya, Sulawesi Barat itu hanya 64. Itu memang perlu penelitian lebih lanjut. Apakah memang ada faktor genetik? Ya kalau itu nggak bisa disalahkan ya. Tapi kalau itu faktor ekonomi, sosial, politik ya tentu sesuatu yang bisa diubah. Ya. Ini harapan hidup. Nanti bisa dicek sendiri. Ya. Lalu di sini ada angka lama sekolah, artinya ketersediaan fasilitas sekolah. Setahu saya Jogja juga paling tinggi. Rata-rata lama sekolah nanti bisa dilihat. Lalu pengeluaran per kapita. Ini juga bisa kita lihat di Indonesia tahun 2018 ya 11.000 tadi itu. Aceh 9.000. Ya, lalu ada yang 10.000, mana yang lebih tinggi dari Bangka Belitung, lebih tinggi dari angka nasional, Yogyakarta lebih tinggi dari angka nasional, Bali, ya. Jakarta, mana Jakarta? DKI Jakarta sangat tinggi, ya. Rata-rata pengeluaran ekonominya, ya artinya di sana apa-apa lebih mahal ya bisa dimaklumi. Ya, ini adalah angka-angka yang sekarang sudah bisa kita lihat bagaimana kinerja pemerintah di dalam melakukan pembangunan manusia. Ini
dikerjakan oleh pemerintah daerah ya, yang kemudian disetor ke pemerintah pusat. Angka-angka itu dikumpulkan dari daerah. Nah, kita lihat tadi sampai di mana tadi. Nah, saya sendiri menganggap bahwa ada satu tema yang menurut saya perlu di-follow up lebih lanjut, yaitu pembangunan yang berorientasi keluarga. Jadi bukan pembangunan berorientasi individu. Ya, karena kalau konsep di Indonesia, identitas individu itu adalah KTP. Ya, tetapi ketika kita lahir, kita nggak punya KTP. Kita hanya baru mendapatkan KTP kalau kita punya kakak, kalau nama kita terdaftar di kartu keluarga. Itu beda dengan kalau di barat ya, di negara-negara barat. Begitu bayi itu lahir, dia punya kartu identifikasi penduduk. Dia langsung punya kartu nomor penduduk. Karena di sana hak itu adalah hak individu. Sementara kalau kita tidak, kita lahir nggak punya identitas. Identitas kita ada di keluarga. Sebelum kita punya kakak, kita tidak akan punya KTP. Nah, jadi pembangunan keluarga itu menjadi satu bentuk yang memerlukan kajian lebih lanjut sebagai upaya untuk membangun manusia seutuhnya. Karena keluarga merupakan unit di mana manusia menjadi manusia. Ada fungsi biologis, ya, reproduksi, ya, kemudian perlindungan, kasih sayang. Lalu ada fungsi sosial, ya, manusia itu kalau tidak hidup di dalam keluarga manusia, dia tidak akan jadi manusia. Siapa yang mengajari kita berdiri? Siapa yang mengajari kita berjalan ke depan? Siapa yang mengajari kita bicara? Itu adalah keluarga kita. Ya. Kemudian yang fungsi sosial budaya, fungsi spiritual, itu semua ada di keluarga. Di Indonesia pembangunan keluarga tentu saja menjadi salah satu materi pokok pemerintah ya. Sejak tahun awal 60-an pemerintah kita sudah punya lembaga namanya BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Lalu mereka punya program NKKBS, ya. Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera. Lalu ada KKBPK, Pendudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Ini yang terbaru. Semua memiliki payung undang-undang. Ini adalah program pemerintah resmi, ya. Memang fokusnya adalah pengendalian jumlah penduduk, ya, sosialisasi KB, ya, keluarga berencana itu artinya jangan punya anak, jangan banyak-banyak kalau punya anak, kemudian angka waktu kelahiran itu jangan terlalu mepet, ya, supaya mengurus anak-anak itu lebih terurus, ya. Dan juga penggunaan kontrasepsi. Ya, seringkali orang hanya terjebak pada faktor-faktor teknis untuk pembatasan jumlah penduduk, sosialisasi alat kontrasepsi, apalagi konsultasi keluarga. Tapi sebenarnya pembangunan keluarga itu kalau ditangani secara baik itu lebih mengandung kepribadian nasional ini, baik secara historis kultural maupun agama. Keluarga ini menjadi poin yang lebih strategis. Artinya kalau keluarga itu sejahtera, manusia yang ada di dalam keluarga itu tentu akan sejahtera. Ya, meskipun ini ada kalau mindset ilmuwan sosial bermazhab kritis, ya, keluarga ini sebuah jebakan memang. Artinya kita tidak bisa mengukur keluarga itu secara keseluruhan karena di dalam keluarga itu ada hierarki. Pasti yang paling atas bapaknya, nah ini yang paling kebutuhannya paling tercukupi, haknya paling tercukupi, keinginannya paling terpenuhi itu pasti bapaknya. Di bawah bapaknya ada ibunya, di bawah ibunya ada anaknya. Artinya kalau sebuah keluarga itu miskin, itu ukurannya adalah bapaknya.
ibunya sebenarnya lebih miskin lagi dan anaknya lebih tertindas dan lebih miskin lagi. Nah, itu yang sering menjadi kritik dari ilmuwan sosial kritis yang menganggap keluarga itu rawan untuk dijadikan sebagai indikator karena di dalam keluarga ada hierarki-hierarki yang kita tidak bisa memastikan seberapa nilai-nilai kesejahteraan atau berapa nilai-nilai kependeritaan yang ada di dalam keluarga. Tetapi secara umum dalam konteks keindonesiaan ya tentu keluarga ini bukan kemudian dihilangkan atau dianggap tidak berfungsi. Tapi bagaimana memperbaiki kehidupan keluarga dalam rangka menjamin yang tadi itu, kritik yang tadi itu, di dalam keluarga tercipta sebuah kehidupan keluarga yang harmonis. Ya, ini NKKBS, Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Jadi keluarganya itu disejahterakan, bukan kemudian keluarganya ditransparansikan lalu dilihat pembangunan itu secara individu saja, tidak. Ya, jadi ini menjadi agenda kita bersama ya, terutama mahasiswa UIN yang tentu saja dengan kerangka Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP) itu menjadikan pembangunan manusia seutuhnya atau pembangunan manusia itu benar-benar utuh dalam konteks yang salah satu pilihan strategisnya adalah melakukan pembangunan keluarga. Ya, jadi itu topik kali ini pembangunan manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana pembangunan berorientasi manusia merupakan kritik sekaligus solusi terhadap pembangunan ekonomi. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.